bab sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kita contohkan ya, yang pertama pertidaksamaan satu variabel dulu. Misalnya saya bilang X lebih besar sama dengan 1, atau Y kurang dari 1, atau X lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini perlu dipahami bahwa pertidaksamaan itu kita ubah jadi sama dengan dulu. X sama dengan 1, Y sama dengan 1, sama X sama dengan 0. Nah, apa itu garis X sama dengan 1? Garis X sama dengan 1 berarti kita gambar titik 1 di sini ya, titik 1, kemudian buatlah garis. Garisnya garis yang mendatar aja. Nah, vertikal. Jadi menyentuh titik 1 tadi. Nah, menyentuh titik 1. Inilah yang disebut namanya garis X sama dengan 1. Kemudian yang kedua, Y sama dengan 1. Sama seperti itu. Cari titik yang sama dengan 1. Oh, ini titik 1. Kemudian gambar garis. Gambar garis. Nah, oke. Inilah disebut namanya garis Y sama dengan 1. Kemudian di sini babnya pertidaksamaan. Jadi kalau ini kan sama dengan. Nah, kita bahas lagi bahwa yang biru tadi ya, itu X sama dengan 1, sebenarnya X yang lebih besar daripada 1. Lebih besar daripada 1. Lebih besar daripada 1 siapa aja? 2, 3, 4, dan sebagainya. Betul ya? Jadi yang ke arah kanan. Yang ke arah kiri enggak lebih besar. Nah, jadi kita arsir aja yang ke arah kanan ya. Arsir ke kanan, karena yang kanan lebih besar dari 1. Kemudian yang warna merah ini tadi garis untuk Y kurang dari 1. Nah, ada perbedaannya di sini. Ini ada kata sama dengannya, berarti ini berupa garis solid gitu ya. Kalau yang ini garis putus-putus, berarti gambar sebelumnya itu ya kita keliru karena belum tahu ilmunya. Coret aja dulu, terus kita ganti dengan garis putus-putus. Nah, kalau punya penggaris itu lebih bagus ya, gambar aja pakai penggaris putus-putus. Kemudian bilangnya apa? Kurang dari 1. Oke, berarti kita arsir yang bukan ke atas tapi ke bawah. Arsirnya bagaimana? Arsirnya sih boleh garis seperti itu, atau kita arsir blok gitu ya, solid gitu boleh, sama saja, yang penting diarsir. Kemudian ada lagi garis yang ketiga yang belum kita bahas tadi, X lebih besar daripada 0, tapi lebih besar sama dengan ya, berarti kita harus membuat garis sama ya, garis X itu garisnya tegak, terus lebih besar dari 0, berarti ke kanan arsirnya. Nah, seperti ini. Mungkin terlihat crowded, kelihatan rumit, tapi semakin banyak persamaan memang jadi makin banyak arsirannya. Nah, kita sudahi dulu. Kemudian masuk ke bagian B, bagaimana menulis pertidaksamaan yang ada dua variabel. Misalnya ada X, ada Y-nya. Ini penulisannya bisa lebih besar sama dengan, lebih besar aja, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Nah, yang penting tanda-tanda ini diubah menjadi sama dengan dulu ya. Contoh, 2X plus 5Y lebih besar dari 10. Berarti kita tulis dulu 2X plus 5Y sama dengan 10. Nah, untuk menggambar di grafik kartesius, masukkan X ya, substitusikan X sebagai 0 untuk mendapatkan Y. Berarti 2 kali 0 tambah 5Y sama dengan 10. 5Y sama dengan 10. Nah, kan 2 kali 0 habis ya. Berarti Y-nya adalah 2. Oke, kita dapat Y-nya 2. Y-nya 2. Masukin lagi untuk sekarang kita balik. Y-nya yang 0. 5 kali 0 sama dengan 10, berarti 2X sama dengan 10. Berarti Y-nya sama dengan 5. Maaf, X-nya sama dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang kita lihat lagi rumusnya. Persamaannya. 2X tambah 5Y lebih besar sama dengan 10. Ada sama dengannya. Berarti garis. Ya, nggak usah ragu. Ini garis. Bukan titik-titik ya. Bukan putus-putus. Jadi garis lurus. Di sini angka 5. Nah, arsirnya ke arah mana? Ke kanan atau ke kiri?
sebenarnya ada banyak langkah. Kita akan menggunakan langkah yang paling sederhana dulu, itu dengan uji titik. Titik mana aja boleh, tapi saya sarankan titik yang paling mudah, 0,0. Ya, X nya 0, Y nya 0, dimasukin nanti. Kalau hasilnya benar, berarti arsir saja ke arah 0,0. Kalau ternyata hasilnya 0,0 itu salah, berarti arsir menjauhi 0,0 ke arah kanan. Coba ya, masukin angkanya. 2 kali 0 tambah 5 kali 0 lebih besar sama dengan 10. Kita masukin, apakah 0 lebih besar dari 10? Salah ya, 0 tidak lebih besar dari 10. Akibatnya kita harus mengarsir ke arah mana? Ya, menjauhi 0, berarti ke arah kanan sana. Oke, silahkan menggunakan titik uji 0 seperti langkah ini, kerjakan soal di bawah ini.